Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, salam kenal Bapak Ibu semua. Ya. Salam kenal, Pak. Kami dari LP Group ya, dengan saya pimpinan Pak David Putra ya. Insya Allah kita maaf. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, kasih ya. Kalau seandainya kurang jelas, tolong disampaikan lewat chat ya Bapak Ibu ya. Kalau feedback, Pak. Ya, gimana, Wi? Ada feedback di belakangnya, Pak. Ya, saya matikan dulu feedbacknya sebentar. Udah mati ya. Sekarang udah hilang ya feedbacknya ya. Ya, Oke, bagus, Pak. kasih. Oke, kasih lanjut, Pak. Baik, Bapak Ibu, insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan bicara tentang persiapan pensiun, sekaligus kita diskusi juga ya, apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa ditanyakan. Tolong siapkan pulpen atau catatan, mungkin nanti akan ada ditanyakan, kita diskusi lebih banyak nantinya. Ini background saya pelatihan digital marketing, kebetulan kemarin habis ngajar dari kampus Mercu Buana ya, ini cocok materinya, jadi belum saya ganti ya. Insya Allah saya akan share pertama ya materi dari awal ya. Jumlah peserta yang mendaftar ada sekitar jumlah peserta mendaftar ada sekitar 50-an ya Bapak Ibu. Ini kita sambil nunggu nggak apa-apa, dimulai saja ya. Oke, file saya sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas. Sudah ya? Oke. Oke, bismillah ya, kita memulai acara ini dengan memperkenalkan RP Group. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali datang bertanya-tanya apa RP Group ya. Kita sudah berdiri sekitar 11 tahun yang lalu Bapak Ibu ya, di Kota Bogor ya. Itu waktu itu belum ini Bapak Ibu, belum ada sebesar ini ya, informasi tentang digital marketing 2007 ya. Saya merintis bisnis online 2007, 2008 saya resign ya, lalu 2009 mendirikan RWP. Jadi progresnya bertahap. Makanya bisa waktu itu ikut membimbing murid-murid pensiun dini ya. Karena saya juga termasuk yang pensiun di awal, umur waktu itu 31 tahun ya. Tahun 2008 saya pensiun dini. Sekarang setelah 10 tahun lebih program ini baru dijalankan. Jadi bayangkan sudah begitu banyak ya, insya Allah materi yang sudah kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan kepada murid-murid yang bergabung dalam program pensiun ini. Oke, sebelum kita masuk materi ini, kita kenalkan dulu RP Group yang bagi yang pertama kali hadir. Ini kita berdiri tahun 2009 di Kota Bogor yang nomor 1, dan kita sudah kedatangan murid atau yang belajar ya, baik online offline itu 20.000 lebih ya, murid-murid RWP. Kebanyakan datang dari luar Bogor. Nah, yang dari Bogor itu baru kenal RWP kira-kira 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, 3 tahun terakhir lah ya. Selama 7 tahun lebih kita lebih banyak kedatangan murid dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua kita sudah menerima murid yang datang tatap muka. Karena dulu tidak ada Zoom ya, saya belum kenal Zoom apa ya, belum ada kelas online. Suaranya kecil kata Pak Edi. Apa suara saya kecil Bapak Ibu? Gimana? Admin, suara saya kecil?
Suara gede Pak, Bagus, cukup bagus, Pak. Pak. Bagus. Bagus, oh, Bagus, Pak Edi. Pak Edi, mohon Aman, maaf. Pak. Oke, Pak Edi ya di chat ya, Pak Edi. Mohon mungkin ininya Pak Haji, volume Pak Edi, coba dicek. Kita juga sudah mendaftarkan sertifikat. Nah, ini karena pernah nama ROP dipalsukan atau dibuat kuis berhadiah waktu itu ya. Akhirnya murid-murid ROP nyaranin, Pak, daftarkan Dirjen Haki. Ya, kita daftarin, alhamdulillah 2000 berapa ya? 2016 ya, 2000 daftarin, 2009, 2018 lah. 2018, 2019 itu baru keluar ya. Dirjen Haki. Alhamdulillah kita sudah legal ya di sini ya. Dan sudah membuat website, belajar buat website buat sendiri atau buat murid-murid itu sudah lebih dari 3.000 website. Jadi ilmu ini sudah sangat banyak ya dipraktikkan pada ribuan website. Terus yang kita praktikkan juga bisnisnya bisnis pribadi dan bisnis UKM. Jadi bukan hanya bisnis sendiri ya, tapi bisnis teman-teman UKM juga kita bantu ya untuk dipraktikkan di program ROP ini. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Bentar ya, ada lag ini kelihatannya. Oke, nomor 5 ya, kita sudah praktek ke bisnis UMKM. Banyak kan UMKM kalau yang itu yang belajar ya, tapi juga sebagian itu ada juga yang nggak punya produk. Orang-orang pribadi, karyawan itu banyak yang nggak punya produk ya. Ya, mereka mencari produk yang bagus ya, atau yang bisa dijual secara sistem reseller ya, mungkin kemitraan. Nah, sejak saat itu kita sudah banyak menghubungkan antara UKM sama murid. Jadi murid yang nggak punya produk kita hubungkan sama murid yang punya produk yang dari UKM juga. Akhirnya terkoneksi. Dan banyak juga murid-murid kita yang sudah pensiun dini ya di rumah kerja di rumah masing-masing sekarang ya. Dengan omset yang bervariasi dari mulai puluhan juta sampai ratusan juta omsetnya. Ya, kita ada 5 bidang usaha yang sudah dijalankan RWP ya sampai saat ini. Ya, 5 bidang usaha ini, 1 bimbel bisnis online, yaitu 2009 kita luncurkan. Dimulai waktu itu dari rumah, ya dari rumah, lalu berkembang ke luar ke ruko. Ya, sejak itulah banyak yang datang dari berbagai kota, Bapak Ibu ya, dari seluruh Indonesia nginap. Ada yang 2 hari 3 malam, aja 3 hari 4 malam, ada yang seminggu ya. Ada yang cuma sehari 2 hari yang privat. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nginapnya di mana? Kalau dulu disediain kamar ya di kantor LP. Terus karena nggak muat ya kita kerjasama juga dengan penginapan. Hanya sekedar merekomendasikan ya penginapan terdekat atau hotel terdekat. Peserta nginap ada yang dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan ya, ada yang dari Bali. Kalau dari Bali naik bis ya, datang ke kantor kebetulan full bis nggak jauh dari kantor kami waktu itu ya. Nah, setelah itu kita jual produk digital yang orang yang nggak bisa hadir, ya kita jual yang digitalnya yang orang nggak bisa hadir ya. Jadi mereka bisa belajar dari video atau dari e-book. Lalu kita juga punya sistem keagenan untuk produk fisik ya, karena kita kerjasama sama produsen. Kita juga berlanjut menjadi konsultan perusahaan dan ini jadi konsultan itu nggak ujuk-ujuk aja, tapi itu bertahap dari kasus-kasus kecil ya dari murid yang punya perusahaan. Akhirnya sekarang berkembang jadi perusahaan yang beneran ya, kita mentraining beberapa tim perusahaan. Nah, yang terakhir ini program yang kita luncurkan, program persiapan pensiun, dan ini sebenarnya saya bilang sudah kita buktikan 11 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kita sudah buktikan pensiun. Tapi sekarang kita mulai galakkan ya, dengan masa pandemi ini saya pikir apa yang paling bagus ya buat peserta ya. Setelah saya riset kecil-kecilan, lalu kita coba tes-tes pasar, oh ternyata program pensiun ya. Dan kebetulan ini juga sudah diterapkan di perusahaan program pensiun, bukan hanya pribadi. Kalau teman-teman kan ini ikut yang ya. Kita juga ada yang training program pensiun buat perusahaan. Nah, kelas di Marketing tadi itu ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5. Kalau yang tatap muka dulu ya, tatap muka. Kalau sekarang semua diarahkan ke Zoom ya karena kondisi pandemi. Itu ada kelas website SEO Google, kelas ABS IG Ads ya, kelas Google Ads. Ini kelas pemasaran lewat Google secara iklan ya.
Lalu kelas bedah website. Nah, bedah website ini kelanjutan dari nomor 1, ya, kelas SEO dasar. Jadi kelas bedah website ini bagaimana menganalisa website supaya tahu kekurangan dan kelebihannya. Kenapa dia tidak muncul di Google? Kenapa sepi pengunjung? Nah, di kelas bedah website bisa menjawabnya. Ya, ada formula-formula atau rumus yang kita temukan selama 5 tahun atau 7 tahun praktek SEO. Jadi kita bisa menemukan kekurangan dan kelebihan situs jika dia sepi pengunjung atau sepi order. Ya. Yang terakhir itu kelas tertinggi, yaitu kelas list building, email marketing, funneling system. Nah, ini kelas yang untuk advance, ya, bagi mereka yang sudah punya website, sudah punya bisnis. Nah, ini bisa dipakai, ya, kelas list building. Nah, 5 kelas ini itu sebagian besar ada di program MPP nanti. Nah, kalau teman-teman tertarik program MPP, itu ada 3 kelas yang utama yang kita kasih, yang nomor 1, 2, 3 tadi. Itu yang utama. Yang 4, 5 itu pendukung jika Bapak Ibu sudah maju, sudah sangat dibutuhkan kita kasih. Tapi kalau masih penghasilannya ya masih di bawah 10 juta, ya kita nomor 1, 2, 3 cukup tadi, ya. Cukup. Berikut nih klien-klien yang sudah belajar di ROP, ya, dari mulai PT Mitsubishi, ya, perusahaan IT, perusahaan properti, ya. Kita bukan lulusan IT, saya bukan lulusan IT. Saya juga tidak tahu cara kerja sistem IT, tapi kita lebih fokus ke pemasaran, ya. Teman-teman di sini belajar marketingnya, bukan belajar IT-nya. Tapi dengan kita bisa digital marketing, justru yang datang ke kita nanti perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang bergerak di bidang yang di luar marketing, kadang-kadang, ya, kayak tadi di bidang IT, ya, bidang kantor pemerintah, nih kayak gini kan ada kantor pemerintah tadi, ya, dari kementerian tadi itu, Kementerian Perdagangan. Terus nomor 13 tuh ada dari IPB University, ya, kerjasama dengan Kemenristek. Terus dari Yayasan Quran. Nah, termasuk mungkin teman-teman pernah dengar tuh nomor 15, Yayasan Karantina Tahfiz Quran Nusantara. Itu di Kuningan, yayasan yang membina para hafiz Quran setiap bulan, ya, mencari murid lewat online dari seluruh Indonesia. Oke, ini kita kasih contoh kegiatan, ya, kegiatan yang kita adakan di hotel waktu itu, melatih UKM IPB, ya, kerjasama Kementerian Ristek. Terus juga ada ini perusahaan swasta yang memproduksi atau membuat karoseri mobil, ya, kerangkanya dari klien, lalu dia buat ininya, ya, bodinya, ya. Ini dikirim ke Kalimantan, ya, teman-teman, mau dikirim ke Kalimantan, ya. Jadi beliau ini PT Hasema namanya, ya, Pak Philip ini ownernya, beliau pengen branding SEO Google, ya. Jadi bagaimana websitenya muncul di halaman pertama Google, ya. Alhamdulillah kita dipercaya, ya, padahal kita juga nggak ngerti ini produk berat-berat, ya. Ternyata produk berat juga bisa di-online-kan, ya. Kita sudah meng-online-kan produk yang ringan sampai yang berat. Dari yang ringan kapas, korek kuping, ya, kita punya murid bisnis korek kuping, bisnis kapas, bisnis makanan, minuman, ya, sampai bisnis pesawat, sewa pesawat terbang, jet pribadi, ya, sampai ini truk, ya, truk yang seperti ini. Nah, ini juga kita ngajar di PB waktu itu tatap muka waktu sebelum pandemi. Nah, terakhir yang terbaru yang saya pakai background ini, yaitu kita mengajar di TOT, program dosen. Kebetulan sekarang dosen-dosen itu diwajibkan, semacam ada kewajiban, ya, untuk belajar digital marketing, ya. Ada beberapa universitas atau kampus yang sudah dapat izin dari kementerian untuk buka program studi digital marketing atau kurikulum digital marketing. Nah, ini salah satu kampus Mercu Buana, ya, kampus juga mengadakan pelatihan kewirausahaan, tapi untuk dosen. Jadi dosennya ini kita training, ya, TOT, untuk beliau ngajar mahasiswa lagi bidang kewirausahaan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ilmu ROP kepake untuk mentraining dosen-dosen kewirausahaan yang akan mengajar murid-murid kewirausahaan. Jumlahnya lumayan, sekitar 30-40 orang, ya, sekali training di kampus kemarin. Nah, ini ada testimoni, teman-teman. Mungkin admin bisa kirim linknya di chat, ya, jadi teman-teman bisa lihat testimoni real dari murid yang sudah belajar, dari mulai modal 500.000 jadi 120 juta dengan proses, ya, proses belajar dan praktek jatuh bangun. Itu linknya ada, orangnya ada, webnya ada, mudah-mudahan masih ada, ya, dan nomor handphonenya juga ada. Silakan teman-teman cek, admin silakan dikirim linknya ke chat. Mungkin teman-teman pengen lihat, silakan dilihat linknya, itu ada websitenya, ya.
Ini Pak Musokim namanya. Pak Musokim bisnis kaos kaki. Jadi kaos kaki saja bisa 120 juta teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bingung ya, bisnis apapun kalau sekarang di online kan bisa. Pak Musokim datang setelah menghasilkan omset 120 juta untuk kedua kalinya ya ke kantor. Pertama sih waktu masih belajar. Setelah belajar itu 1 tahun berjuang di rumah ya bersama istri, dan beliau pensiun. Ya, ini salah satu murid kita yang pensiun ya. Pensiun waktu posisi belum menghasilkan dari online ya. Artinya dia sedang belajar dan sudah menemukan celah, tapi belum banyak penghasilannya. Nah, setelah fokus pensiun, omsetnya di atas 100 juta sebulan. Ada lagi yang namanya Pak Lulu. Ya, Pak Lulu ini jual tanaman nih, Bapak Ibu ya, jual tanaman. Banyak ternyata nyari online bibit ya. Banyak nyari bibit dari online. Jadi kalau ada orang punya bisnis tanaman, bingung masarnya, coba aja di online. Karena menurut Pak Lulu pasarnya juga bagus katanya. Kirimnya bukan hanya Pulau Jawa tapi sampai ke Kalimantan. Kirimnya ya, bibit tanaman. Waktu itu belajar SEO Google ya, sebelum pakai iklan, belajar search engine optimization, alhamdulillah dapat ordernya. Lalu diiklankan lewat Google Ads 2 juta sebulan, omsetnya 100 juta. Nah, ini bukti nyata Pak Lulu sendiri kemarin menghubungi saya lewat WA. Beliau merasa sangat terbantu ya dengan masa pandemi ini, tidak keluar rumah tapi dengan ilmu digital marketing beliau sudah dapat order rutin ya, yang beli tanaman. Hampir tiap hari Bapak Ibu ya. Jadi tanaman ini kalau kita jualan di pinggir jalan kan nggak tiap hari. Nah, kalau di online ini hampir tiap hari yang nanya ya. Karena bisa muncul di Google. Rahasianya harus muncul di halaman pertama Google kalau masalahnya di Google. Kalau di marketplace ya marketplace, tapi ya yang lebih bagus tuh kita punya website yang muncul di Google atau kita iklankan. Oke, ada lagi satu murid yang cukup besar ya penghasilannya, itu di atas 1 miliar ini ya, namanya Pak Fadoli ya. Ini lagi loading ya. Ini kita lihat nanti Pak Fadoli ya. Pak Fadoli omsetnya yang tertinggi termasuk di Eropa waktu itu 10 miliar ya, dari sebuah blog gratis yang di-SEO-kan. Admin sudah kirim ya linknya, teman-teman ya. Sudah kirim linknya, itu sudah kelihatan. Ini saya lagi coba lihat foto orangnya ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, karena ini nge-lag teman-teman, saya akan buka file PDF ya yang agak ringan. Ya, belum berputar ya admin ya. Coba sebentar lagi. Oke, coba saya share yang file yang lebih ringan ya, PDF ya, mungkin ini ada nge-lag. Saya ulangi share-nya teman-teman. Silakan dilihat dulu link yang dikasih admin, mungkin baca-baca dulu. Yang Pak Fadoli ya, yang nomor 3 itu ada websitenya, ada linknya. Beliau termasuk pemula waktu belajar, tapi begitu sudah tahu online, omsetnya naik drastis ya, dari beberapa juta sampai di atas 1 miliar ya, sampai di atas 1 miliar omsetnya waktu itu ya. Itu sebelum pandemi Bapak Ibu ya, sebelum pandemi. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, sedang loading. Oke Bapak Ibu sebentar ya, itu koneksi yang dari laptop saya sudah. Pak Dara, apa? Oke. Oke, saya sudah masuk lagi yang dari laptop, dan jelas ini yang dari laptop.
Oke, saya sudah masuk. Saya ulang lagi ya. Di file yang dari laptop admin kedengaran admin? Oke ya. Saya coba yang file yang lebih ringan, tadi ada yang lag. Ya, ini saya lagi share yang lanjutan yang tadi teman-teman ya. Baru setengah kita bicara. Teman-teman silakan dikumpulin pertanyaan nanti kalau ada yang mau bertanya ya program ini. Admin udah kelihatan share-nya? Belum? Lagi loading ya? SEO Google. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh SEO Google ya. Ilmunya. Silakan baca itu ya. Lagi loading ya? Udah kelihatan? Admin udah kelihatan? Udah ya, oke. Kita lanjut yang tadi, materinya tadi sampai kepada testimoni ya teman-teman ya. Ini yang Pak Fadoli yang omset 10 miliar tadi ya. Karena beliau bisa set engine tampil dalam pertama Google ya, set engine optimization namanya SEO Google. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh SEO Google ya ilmunya. Silakan baca itu ya. Beliau padahal cuma jasa sewa truk, dump truck, dan beliau bukan produk sendiri juga. Beliau sebagai pemasar ya, dapat komisi dari sana. Itu lewat cerita yang cukup drastis ya perubahannya ya, dari awalnya nggak punya modal tapi akhirnya dapat order yang begitu banyak ya. Silakan teman-teman baca di testimoni juga ada. Nah ini tantangan ke depan nih Bapak Ibu ya, bagaimana di dalam masa pandemi ini dan semua serba digital itu Bapak Ibu kita bisa menyatukan ya puzzle-puzzle yang berserakan. Nah ini kesulitan pemula biasanya adalah menyambung puzzle. Ya, bagaimana rumitnya bisnis digital marketing, bisnis online kalau tidak tahu bagian-bagiannya. Ya, banyak orang yang belajar di berbagai tempat, tetapi dia tidak bisa menyambung puzzle. Ini permasalahan terbesar ya yang saya rasakan. Saya lihat juga murid-murid yang belajar terlalu banyak ilmu, tapi tidak bisa menyambung puzzle, itu juga bahaya. Ya bisa membuat kepalanya penuh tapi tidak banyak aksi. Jadi hanya banyak ilmu tapi tidak banyak aksi. Bagaimana itu menyambung ilmu yang begitu banyak tuh Bapak Ibu ya, yang puzzle-puzzlenya kalau ada yang hilang atau kurang, nggak jadi sistemnya. Nah ini contoh ini, nama-nama ilmunya, misalnya digital marketing ya, ada keyword, ada like, ada media, link, sosial media, SEO, website, network. Nah itu kalau tidak bisa nyambung puzzle-nya, nanti ada komponen yang hilang, akhirnya sistemnya nggak terbentuk. Nah, ini juga digital marketing, ya, ada branding, ya, macam-macam. Jadi di berbagai tempat teman-teman akan menemukan berbagai pola. Ya, memang ilmu itu bisa menghasilkan, semua orang bisa menghasilkan ya kalau sudah tahu polanya. Tapi kalau polanya Bapak Ibu tidak menemukan atau brand puzzle yang tadi nggak nyambung, itu nggak bisa menghasilkan. Nah, program MPP ini tujuannya nanti Bapak Ibu akan belajar dari dasar sekali ya, dari mulai awareness. Nah, ini kita belajar funnel marketing juga ada nanti ya di dalam MPP ini, bagaimana memancing pengunjung datang ya dengan brand kita, jualan produk kita, lalu sampai mereka mempertimbangkan produk kita. Nah, untuk membeli atau purchase di warna hijau itu prosesnya panjang ya. Awareness, consideration itu 2 tahap, tetapi kalau diceritakan panjang, nanti ada itunya, di bawah ada ceritanya nantinya. Purchase itu orang beli, kalau udah beli bagaimana retention, mempertahankan pelanggan, supaya mereka repeat order. Nah itu ya. Lalu nanti advokasi bagaimana pelanggan mempromosikan produk kita, brand kita sudah dikenal, pemasaran dari mulut ke mulut. Nah untuk sampai tahap purchase saja itu sulit, kalau nggak tahu puzzle-nya, apalagi sampai ke repeat order. Banyak orang yang punya pembeli. Kemarin saya ngajar di Mercu Buana ya, dosen-dosen, terus ngajar di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Banyak dosen atau mahasiswa mengatakan
pelanggannya itu setelah beli tidak repeat order. Ya, kenapa? Karena mungkin nggak dirawat. Dia juga nggak sempat ngubungi. Ya, nggak, karena saking banyaknya kan, saking banyaknya permasalahan itu jadi lupa sama pelanggan. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Kalau dalam dunia sekarang selama pandemi ini ya, orang sangat memperhatikan pelayanan after sales ya. After sales. Kita lihat ini. Dia punya bagan berikutnya ya. Nah, kita lihat ini. Bagaimana sebuah sistem ya, flywheel marketing itu bekerja setelah funnel ya. Kalau yang sebelah kiri tadi, teman-teman itu fokus jualan untuk customer, ujung akhirnya customer. Customer sebagai tujuan akhir ya, marketing, sales, customer. Nah, sebelah kanan ini kelanjutannya. Bagaimana pelanggan itu dipertahankan, customer ada di tengah-tengah. Nah, customer itu jadi pusat pemikiran untuk kita bergerak, mau ngasih layanan, servis, sistem marketing, semua itu kita mempertimbangkan saran-saran customer ya, sampai mereka nanti bagian dari bisnis kita lama-lama, mereka mau promosikan produk kita. Nah, ini nggak gampang kalau kita nggak punya sistem ya, nggak bisa membuat sistemnya. Ini alurnya Bapak Ibu ya, jadi kalau yang tadi lihat sederhana, nah ini alurnya yang rumit nih kalau belajar sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau kita akan sederhanakan ya kalau belajar MPP. Dari awareness ke consideration itu banyak tahapnya. Online ads, kalau radio TV ya kita anggap kita nggak jalankan ya Bapak Ibu. Kita langsung ke online ads itu. Online ads, terus ada social ads, ada email, ada review, ada blog, ada media. Nah, itu prosesnya panjang sampai purchase, sampai beli ya. Nah, oke, video saya nggak kelihatan ya, ntar saya buka dulu ya video saya. Kelihatan jelas video? Oke, ini prosesnya panjang sampai dia membeli ya. Setelah membeli itu harus dipertahankan pelanggan, retention ya. Bagaimana ngadain program-program pelayanan pelanggan, sistemnya supaya repeat order. Nah, yang terakhir begitu mereka sudah jadi pelanggan, bagaimana mereka menjadi pemasar kita, pemasar mulut ke mulut ya. Nah, ini juga perlu pemahaman ya, pemahaman branding. Di situ nambah ilmu branding lagi. Dan kita juga akan kasih itu kepada peserta MPP ya. Nah, ini saya cuplik dari informasi pakar nih ya. Kemarin saya ikut seminar Zoom juga Pak Kris ya, pakarnya behavior, customer behavior yang data terbaru. Jadi saya ngambil ini setelah ngikut Zoom seminarnya Pak Kris ya. Tapi data seminar pensiun itu saya jalankan sebelum ini ya. Jadi kita cocok ini, kita lihat datanya ternyata realita bisnis itu zaman sekarang ini sangat cocok dengan program MPP kita. Kita lihat ya. Kata Pak Kris, ini bisnis sekarang masih bisa diharapkan dari dua hal ya di zaman pandemi saat ini. Satu, pelanggan. Pelanggan itu masih ada nyawa bisnis kita. Cuman pelanggan berpindah dari yang tadinya offline ke online, atau yang dari tadinya keluar rumah sekarang nggak keluar rumah. Nah, bagaimana kita manfaatkan mereka itu ya. Yang kedua, masih ada harapan dari manajemen ekspektasi pembeli. Bagaimana pembeli itu sebenarnya masih bisa diberdayakan ya oleh kita. Dua hal itu. Yang tadi kayak repeat order, bagaimana membuat komunitas, bagaimana mereka supaya loyal, itu bagian dari manajemen kita. Nah, dua hal ini tidak berubah, masih ada zaman pandemi ini. Tapi ada hal yang sangat berubah menurut Pak Kris. Kita lihat ya, ini pakar yang bicara. Pakar ahli customer behavior ya, science. Yang satu yang belah kiri ada attention vs distraksi. Nah, teman-teman yang mendalami ilmu marketing atau ilmu customer coba perhatikan. Dulu ketika sebelum pandemi itu orang sangat fokus ya mau belanja atau mau menjadi fans ya, menjadi pelanggan. Nah, sekarang terjadi distraksi katanya. Distraksi itu semacam keriuhan. Tidak fokus lagi, orang bisa berpindah-pindah. Nah, terutama kalau lihat belanja marketplace coba. Kan mana yang murah itu yang dikejar ya. Padahal sebenarnya yang kita cari ada pelanggan yang setia. Nah, bagaimana membuat mereka jadi setia? Nah, kita ada caranya ya, sistemnya bagaimana mereka tidak berpindah-pindah, tidak sana kemari. Karena mereka tidak fokus itu pelanggan, ya terlalu banyak pilihan. Yang kedua itu transaksi hilir ke hulu, hulu ke hilir terlibat. Udah nggak ada lagi batasan produsen, distributor, agen, konsumen, itu sudah saling ketemu, bisa saling melihat. Makanya beberapa pemain marketplace itu banyak yang gulung tikar kalau dia reseller atau agen yang berhadapan sama produsen.
bukan cerita kosong, ini fakta. Murid saya ada beberapa orang yang tidak bangkrut dalam tanda kutip ya dari marketplace. Satu orang punya omset 100 juta ya, 100-200 juta, produsen mukena, tutup gara-gara multiply-nya multiply ya, ini waktu itu multiply tutup juga. Nah, satu lagi murid saya jualan di OLX, omset udah 200 juta, jualan produk rumah tangga, tapi begitu datang produsen yang harganya murah, beliau nggak mampu bertahan. Dalam hitungan bulan beliau juga tutup. Akhirnya melapor ke RWP, belajar dari awal lagi buat website, ya, belajar promosi lewat iklan, FB Ads, IG Ads. Ya. Padahal dulu udah diajarin ilmunya, tapi karena udah terlena dengan penghasilan dari marketplace, lupa ya dengan ilmu digital marketing yang milik sendiri. Itu ya, bahayanya kalau kita ngelihat kondisi sekarang ya. Terus ada pembeli udah proaktif konsumen, mereka bisa mempengaruhi ya, dengan adanya bintang aja itu bisa mempengaruhi tingkat penjualan kita. Yang berikutnya kualitas. Kalau dulu banyak pilihan, ya sekarang dengan adanya social feedback aja sudah mempengaruhi itu. Kita sangat terpengaruh oleh social feedback dari penjualan kita. Nah, bagaimana kita buat sistem sosial supaya orang yang ada di media sosial kita juga itu responnya positif. Nah, yang kelima itu dulu authority katanya. Authority itu orang-orang besar, kayak model artis atau orang-orang perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertahan. Followernya banyak bisa bertahan. Nah, sekarang yang besar itu bukan hanya yang punya massa yang banyak, tapi yang bisa menyatukan ya, affinity, memberi kepuasan ya, membuat kedekatan. Nah, itu ada tanda jari itu ya, jari 5 katanya. Itulah bagaimana kita membuat dekat dengan konsumen. Nah, nanti akhirnya nomor 6 itu jadi loyal. Ini tahapan-tahapan ini setelah saya cross check dengan tadi data yang di atas sama, loyal konsumen itu kan sebenarnya branding kita dipromosikan. Kalau loyal di ujung nih ya, nomor 6. Kita lihat tadi ke atas, yang di atas tadi. Advokasi itu adalah loyal konsumen. Kalau teman-teman lihat, pemasaran dari mulut ke mulut. Ini advokasi ini konsumen udah puas, loyal. Mereka jadikan brand kita sebagai pemasaran mulut ke mulut. Ya. Merek tertentu kalau teman-teman sebut ya, ke saudara, beli aja produk A, produk B. Nah, itu termasuk bagian dari advokasi atau loyal konsumen. Ya. Nah, ini saya cross check sangat-sangat sesuai ya dengan data yang kita punya. Lalu berikutnya ya, bagaimana efek sekarang itu kerumunan makin tidak penting ya. Katanya nggak perlu tuh lagi bagaimana kita menjaring orang sebanyak-banyaknya. Karena orang sudah terpisah-pisah, terpencar-pencar ya. Namanya istilahnya hyper fragmented, terpencar-pencar, terpisah-pisah. Itu seperti gambar orang seperti kue itu terpecah-pecah. Kita jualan nggak perlu pada orang yang banyak banget ya katanya, cukup kepada orang yang komunitas kita misalnya. Nanti itu akan mempengaruhi orang lain ya. Banyak percuma kalau jarang dan ogah beli. Ya, itu benar ya. Model bisnis baru itu sekarang mengutamakan orang yang berpengalaman ya, yang custom. Nah, yang custom, kita ini bisnisnya custom yang sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Kuncinya bagaimana menjangkau banyak, yaitu kenali dan layani sedikit. Nah, ini sangat sesuai ya dengan moto kita, bagaimana melayani sedikit tapi berkualitas daripada melayani banyak tapi nggak berkualitas. Dengan kualitas yang sedikit, orang yang sedikit kualitasnya bagus, insya Allah nanti orangnya datang sendiri ya, pemasaran dari mulut ke mulut bermain. Jadi kesimpulan dari Pak Kris ini yang saya cocokkan dengan data RWP adalah jangan jual yang penjual pengen jual. Jangan jual penjual pengen jual katanya ya. Tapi jual yang pembeli pengen beli. Nah, ini yang ada di program MPP kita ya. Jual yang pembeli pengen beli. Nah, kita punya data bagaimana jutaan orang mencari produk ini. Produk yang akan kita programkan di MPP ya. Bapak Ibu beruntung karena kita memiliki produk ya yang salah satunya itu sangat diminati pasar. Ngomong-ngomong apa produknya? Nah, ini mungkin bertanya teman-teman ya, apa produk MPP yang mungkin teman-teman nanti akan ikuti. Nah, ada opsi. Seandainya teman-teman nggak punya produk sendiri nih, sudah cinta banget produknya atau jasanya, mau dikembangkan, ikut PMPP ini bisa. Ya, nanti kita riset di hari pertama, pasarnya berapa banyak. Ya, kalau pasarnya banyak dilanjutin. Kalau pasarnya sedikit ya udah, saran saya pakai produk yang dari RWP. Ini bebas ya. Di awal Bapak Ibu bebas mau pakai produk sendiri yang sudah punya atau yang sudah punya relasi silakan. Tapi pada hari pertama kita ke riset bareng-bareng apakah itu layak atau tidak ya. Karena ini perlu diriset produknya. Seperti tadi kata Pak Kris ya, juallah produk yang banyak orang cari, pembeli cari, bukan yang kita pengen jual.
Nah, itu rahasianya di zaman sekarang ini. Karena pembeli itu sangat menjadi raja di zaman sekarang ya. Ini saya kasih contoh produk kue murid yang kemarin ikut program EPP itu dari perusahaan Mitsubishi. Ini produknya bukan produk kami ya, ini produk kue. Beliau jual produk sendiri ya. Kita ajarin buat website, buat IG dan segala macam. Alhamdulillah dapat order dari cara organik ya. Cara-cara gratis, lalu dilanjutkan dipasang iklan. Nah, ini pasang iklan ya, pasang iklan mulai ada yang respon ya. Ini umur pesertanya 55 tahun, 54 tahun ya. 1 tahun lagi pensiun, tahun depan pensiun. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya umurnya 50 ke atas. Ya memang ini untuk yang 50 ke atas cocok. Di bawah 50 juga boleh, yang mau pensiun dini kayak saya dulu. Ya, ini bisa dipakai ilmunya. Nah, ini mulai ada respon dari iklannya ya. Nah, ini rekomendasi kita bagi Bapak Ibu yang nggak punya produk. Nah, rekomendasi kita nih. Ya, ini pilihan terakhir jika Bapak Ibu nggak punya produk, karena produk ini sudah kita riset dan kita sudah langsung kerjasama sama produsen. Ya, opsinya adalah produk skincare. Nah, kenapa skincare Kinan? Mereknya Kinan. Ya, Kinan ini bisa diaplikasikan funnel marketingnya seperti yang tadi ya, bisa diaplikasikan flywheel marketingnya yang after sales tadi ya, lengkap alat perangnya, ya, tools promosi. Kalau teman-teman punya produk sendiri, lengkap alat perangnya silakan dipakai nggak apa-apa ya. Tapi bisa nggak diterapkan funnel marketing, flywheel marketing, riset pasar? Nah, itu dicoba nanti di hari pertama. Bisa di hari pertama belajar, itu diskusi dengan kita ya, dengan saya insya Allah kita bisa bantu risetkan. Di sini juga ada dokternya yang akan melayani peserta ya, atau konsumen ya, dokter skincare-nya. Produk dari pabrik langsung. Nah, ini marginnya besar ya, karena dari pabrik langsung. Ada konsultasi gratis sebagai kelebihan bisnis ini ya dibanding bisnis lain. Terus ada nomor keanggotaan. Yang jadi mitra kita, yang jadi murid kita tuh dapat nomor keanggotaan. Ini murid-murid atau mitra yang sudah jadi distributor ya. Ada yang dari Malang, Pak Teguh, Pak Frederick Jakarta Utara, Pak Dimas Jakarta Barat. Nah, masing-masing ini kalau distributor pegang di kota-kotanya masing-masing. Sudah ada 10 ya yang sudah daftar jadi distributor. Terus di sini ada juga yang sudah jadi agen banyak. Ya, ini sebagian aja kita cantumin. Ada 12 yang mau ke 13 ya. Kita cantumin. Terus ini yang paling banyak lagi reseller. Reseller paling banyak ya, karena reseller lebih murah ya harganya. Program ini kita paketkan nanti ya sama MPP, produk ini kita paketkan. Jadi Bapak Ibu yang ikut MPP dapat produknya. Juga termasuk harga MPP-nya. Jadi saat dapat produk langsung jadi keagenan. Ini contoh nomor keanggotaan sama kartunya. Kalau jadi murid MPP nanti dapat keagenan ya. Nah, kapan-kapan bisa upgrade jadi distributor. Ini distributor Pak Abdurrauf contohnya, jadi distributor wilayah Tangerang. Terus ini untuk agen resmi Malaysia. Nah, alhamdulillah kita sudah punya agen sampai ke wilayah Malaysia dan Hong Kong. Ini Bu Jenny agen Malaysia, order udah beberapa kali sama kita dan alhamdulillah sampai di sana barangnya langsung habis dibeli sama teman-temannya, sama konsumen ya. Kali pesan, kirim beberapa paket itu 10 kemarin langsung habis dipesan sama konsumennya ya. Menandakan produk ini bagus karena repeat ordernya juga bagus. Ibu Jenny ceritanya ada di grup, kita punya grup sendiri untuk diskusi masalah perkembangan masing-masing mitra ya. Ini reseller ya, contohnya kartunya seperti ini ya. Nah, kiat sukses atau senjata sukses kita apa? Teman-teman yang ikut program ini tentu pengen sukses ya. Bagaimana menjalankannya supaya sukses gimana? Nah, tentu kita sudah punya pengalaman, alhamdulillah sudah punya program dan ini terukur hasilnya. Kita minggu per minggu kita ada tugas ya, minggu per minggu ada tugas. Bahkan kalau yang udah ada order, nah itu alhamdulillah ada yang kemarin sebelum selesai 3 bulan, ada yang setelah 3 bulan ya. Program ini 3 bulan Bapak Ibu ya. Tapi kita kasih bonus pendampingan 12 bulan. Jadi ada 3 bulan plus 12 bulan, berapa tuh? Ya 15 bulan. 3 bulan materi utama ya, 12 bulan pendampingan garansi sampai menghasilkan asalkan mau belajar. Jadi garansinya harus mau belajar, bukan garansi uang kembali, tapi garansi sampai belajar menghasilkan. Ya. Lalu berikutnya, ya ini pasarnya jutaan orang. Kenapa kita berani ya program ini kita besarkan? Karena pasarnya jutaan orang. Ini data dari berita online. Kita cocokkan data dari riset. Kalau tadi dari data Pak Kris, riset customer behavior, cocok dengan data yang kita punya. Sekarang data dari berita online, berita 1. Ya. Bu Tata, omsetnya naik dari 400 juta selama pandemi. Nah, kata Pak Kris, juallah produk yang pembeli ingin beli. Nah, ini kan kalau kita laki-laki kayak saya ini, mau jual skincare, mana mungkin kalau pikiran awal untuk bisnis sendiri, saya nggak cocok Pak,
seperti yang ditanyakan oleh murid-murid yang lain awalnya, Pak saya laki-laki apa cocok bisnis skincare? Ya prinsipnya kita mau dapat duit enggak? Gitu. Yang kita suka, alhamdulillah kalau ada. Tapi kalau kita nggak suka dapat duit mau nggak? Gitu kan? Karena ini pasarnya ada. Jadi nggak mesti kita ahlinya di sini ya, kita suka. Yang penting kita tahu pasarnya ada. Ya. Kalau kita suka pasarnya nggak ada juga nggak jadi duit ya. Syukur-syukur kalau kita suka dan pasarnya ada itu bagus. Misalnya nih buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu mau masarkan skincare, alhamdulillah suka skincare dan lihat omsetnya gede-gede di online pada meningkat selama pandemi, bukannya menurun malah meningkat. Jadi kalau orang-orang yang punya bisnis menurun ya di sebagian besar kita, tapi salah satunya nih selain kesehatan ya, ini skincare ini malah meningkat ya selama pandemi 100% ya meningkatnya. Ini hasil riset dari berita liputan 6 ya. Ada yang meningkat sampai jadi 600 juta ini 100% ya dari berita bisnis.com ya. Ada linknya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini sampai 600 juta sebulan. Oke, ini data dari berita. Lalu saya cocokin lagi data dari riset kita ya di Google. Ini data riset. Nah, ini riset kita di Google. Excel ya, saya kelihatan kecil nggak Bapak Ibu? Di sini kelihatan jelas nggak? Tolong disampaikan. Excelnya kelihatan nggak, Bapak Ibu? Tulisan Excelnya di dalamnya. Silakan. Suaranya Bapak Ibu atau chat. Excelnya kelihatan? Bapak Ibu. Excel yang saya tampilkan apakah jelas Bapak Ibu? Kurang besar, Pak. Kurang besar? Di handphone ya? Mungkin digedein, Mbak. Dari handphone bukan, Pak? Ini udah maksimal kalau di sini? Ya, Boleh dari di zoom handphone kok, bisa, boleh Pak. di zoom, boleh di zoom. Oh, di zoom ya. Tolong di zoom aja nggak apa-apa. Di zoom pakai handphone ya. Oke, ini contoh keywordnya. Keyword. Jadi Bapak Ibu kalau kita masarin di Google, salah satunya Google ya. Kalau Google pencarian banyak, kemungkinan besar marketplace juga banyak, medsos juga banyak. Karena Google itu rajanya dunia dari sisi data pasar. Kita lihat, ya nyari serum wajah saja 50.000 per bulan. Serum saja itu satu produk ya. Pembersih wajah 50.000 satu keyword. Krim pemutih wajah 50.000 ya. Serum untuk menghilangkan jerawat 50.000. Ya, facial wash 50.000 terus ke bawah sampai warna hijau lagi krim penghilang flek hitam usia 45.000 ya. Ini jumlahnya lebih dari 2.000. Kita cek ke bawah data yang total di bawah. Ya, kita cek di bawahnya. Ini dari Google yang kita zoom, kita olah yang Google kasih ya. Nah, ini data yang di bawahnya. Totalnya tuh hampir 9.000 ya sebelah kiri, tapi ini total keyword 9.000 lebih, tapi jumlah pencarinya 3,9 juta. Hampir 4 juta, yang warna kuning ya, kuning hijau ini. Hampir 4 juta. Pencarinya sekarang. Dulu sebelum pandemi saya riset sekitar 1 jutaan cuman. Sekarang hampir 4 juta, berarti berapa kali lipat tuh naiknya ya. Pencari produk skincare, ini hanya baru skincare ya, yang kita ketik. Kita hitung-hitungan sederhana, masalah omset. Omset ya. Kalau 1% dari pengunjung itu dikali 300.000 produknya, paketnya, per paket ya, omsetnya 11 miliar, itu total ya, kalau pemain besar ini bisa dapatkan segitu. Kita kecilin lah buat pemula, 0,5%, ya, potensinya 5,8 miliar, kita kecilin lagi, dari potensinya 0,1%, itu omsetnya potensinya 1,71 miliar, masih gede buat pemula, kita kecilin lagi 0,01% dari pengunjung, ya, omsetnya sebelah kanan 117 juta. Masih gede juga ya, kita kecil lagi 0,005% ya. Potensi omsetnya 58 juta dengan harga 300.000 ya. Jadi Bapak Ibu dengan pasar yang kita bidik aja 0,05% yang datang ke situs kita atau website kita nanti ya, karena Bapak Ibu yang ikut MPP itu diajarin buat website sampai jadi dan diajarin bagaimana muncul di Google atau bagaimana jualan di market di FB Ads, IG Ads ya, di Facebook, IG. Nah dengan ratusan aja itu kalau terjadi penjualannya seratusan itu kan 159 paket kalau di atasnya di warna hijau ya, omsetnya itu 58 juta. Nah buat pemula itu sangat mungkin untuk dikejar pemula ini, kita bicara pemula. Kenapa? Karena jumlah penjualannya baru 100 paket lebih, 159 paket sampai 200 paket ya. Inilah yang menjadi dasar kita bagaimana program PP ini selalu sukses karena ini produknya langsung dari pabrik dan mitra kita dan sudah berbadan POM dan halal ya, udah didaftarin ke halal ya. Nah ini produknya dan ini Bu Dokternya. Jadi yang ikut program MPP kalau produknya bukan produk sendiri ya, yang nggak punya ya pakai produk kita, ada pelayanan dokter buat konsumen atau buat mitra ya. Terus ada produk yang siap jual. Nah ini produk-produknya ya.
Saat ini produknya 3, tapi jumlah produk yang bisa diproduksi puluhan. Karena kita bekerja sama produsen, kita launching dulu 3. Insya Allah bertahap akan kita launching beberapa produk yang berbeda. Ya. Nah, ini fasilitas, Bapak Ibu. Apa fasilitasnya? Nah, ada fasilitasnya 8 ya, masalah. Pertama, dapat bimbingan. Nanti ada yang tanya, Pak, apa dapat fasilitas apa, Pak, selama belajar? Bimbingan selama 3 bulan, plus pendampingan setahun. Kalau udah 3 bulan belajar, Bapak Ibu akan ikut program pendampingan setahun. Nah, tentu dengan pendampingan tersebut akan banyak yang menghasilkan ya kalau serius karena kita sudah 10 tahun lebih mengajar murid banyak ribuan yang sudah menghasilkan kalau serius. Kalau nggak serius tentu tidak kita jamin ya. Terus ada kunjungan ke pabrik. Insya Allah kalau kondisinya meredah ya pandemi, kita bisa ke pabrik dan pelatihan digital marketing di sana. Tatap muka ya, kalau di pabrik tatap muka. Tapi kalau di sini selama belum ke pabrik, kita masih Zoom seminggu sekali ya, belajarnya seminggu sekali. Setiap hari Minggu jam 16. Dapat paket produk fisik siap jual, dapat website landing page domain hosting selama setahun. Nah, materinya lengkap, ada dari materi SEO Google, cara mengelola website, terus ada materi FB Ads, IG Ads ya. Dari level dasar sampai advance, Google Ads, terus ada copywriting, alat-alat promosi, ada bimbingan sampai menghasilkan. Ya. Itu Bapak Ibu ya, fasilitasnya ada 10 ternyata bukan 8 ya. Silakan dicatat di screenshot ini fasilitasnya, ini akan didapat oleh Bapak Ibu kalau ikut MPP ya, program persiapan pensiun ya. Baik yang sebelum masa pensiunnya atau yang sudah dekat masa pensiun ini bisa dipakai ya. Nah, ini pengalaman saya kalau teman-teman ya Bapak Ibu pengen pensiun yang lebih matang itu 5 hal ini mestinya dipelajari ya, dikuasai. Insya Allah di dalam program ini kita pelajari Bapak Ibu ya. Memilih produk yang sesuai syarat ya, memilih tempat jualan, mau di web, di blog atau marketplace atau medsos itu ada pilihannya ya. Mendatangkan traffic pengunjung sebanyak-banyaknya dari mana? Nah, itu ada ilmunya. Dan membuat alur konversi penjualan, pengunjung yang datang jadi pembeli gimana? Tadi zaman sekarang pengunjung itu sudah tidak fokus kemana ada harga murah, kemana ada informasi baru, atau kemana ada yang rame. Nah, kadang-kadang ke sana. Tapi kita bisa nanti Bapak Ibu mempengaruhi konsumen dengan cara-cara yang kita kuasai, insya Allah ya. Bagaimana mereka percaya sama kita. Oh, Pak Teten bertanya ya, boleh diulang lagi setelah fasilitas. Oke, sebentar Pak Teten ya. Saya back dulu fasilitas ya Pak Teten ya. Nah ini Pak fasilitasnya Pak ya, silakan Pak Teten di screenshot silakan. Nanti silakan ditanyain ya. Habis ini setelah selesai saya presentasi sebentar lagi, Bapak Ibu boleh bertanya ya sebentar lagi. Oke, nomor 1 sampai 5 udah Pak Tetennya, saya lanjutkan nomor 6 sampai 10. Nah ini. Oke. Gimana Pak Teten sudah? Saya bisa lanjut? Di chat Pak, silakan. Ya. Sudah Pak Teten ya? Screenshotnya silakan ya. Oke, selanjutnya yang tadi ya, lanjutan dari tadi. Ini persiapannya ya sebelum pensiun. Kalau Bapak Ibu sendiri, monggo kalau bisa ya persiapannya. Kalau nggak bisa ya ikut bimbingan kita karena inilah jadi pondasi yang kuat di masa pensiun bisa menghasilkan. Ya. Artinya tidak bekerja di kantor, maksudnya pensiun itu ya. Jadi fokus bekerja dari rumah saja. Nah ini ya harga. Nanti ada yang nanya harga ya. Makalahnya bisa kirim ke email. Nanti dikirim lewat WA Pak Hendy ya. Nanti dikirim oleh admin lewat WA Pak Henry ya. Nanti bisa minta ke admin. Ini sebelum saya bicara biaya, teman-teman bisa nanya dulu nggak yang lain? Sebelum saya bicara tentang biaya. Ada yang mau nanya yang lain sebelum biaya? Nanti kalau ada pertanyaan dulu. Tadi ada masalah file, kalau saya kasih ya. Bapak Ibu lewat admin nanti bisa dikasih share lewat WA ya. Mau tanya Pak? Ya silakan Pak, silakan. Dengan Pak siapa Pak? Saya Sigit Pak. Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Mau nanya, kalau tadi kita nggak punya produk, mau pakai skincare, ini modelnya sama kayak MLM yang kayak dulu nggak Pak ya? Oh enggak, kita nggak pakai MLM Pak, kita jualan langsung. Oh gitu ya? Nah kita nggak pakai MLM, kita jualan langsung. Jadi kita pakai agen, distributor, sama reseller. Berarti kita nggak simpen produknya Pak ya? Ada 2. Kalau distributor sih sarankan simpan karena distributor gede kan Pak ya. Distributor itu ya, dia. Kalau reseller. Kalau reseller nggak wajib, tapi di awal paling beli beberapa paket kalau reseller ya. Reseller itu ada yang
dropship, ada yang reseller premium. Kalau dropship nggak perlu beli, tapi yang premium perlu beli ya. Nah, Cuman di sini untuk kalau awal, Hah? Untuk awal dropship atau tetap Nah, kita untuk program MPP ini kita teman-teman itu langsung naik ke agen, di atas reseller langsung ke agen. Agen langsung. Karena dia posisinya sudah targetnya kan nggak kecil, targetnya adalah bagaimana misalnya omsetnya di atas 10 juta ya sebulan, harus diajarin bagaimana punya reseller gitu Pak. Jadi teman-teman di MPP ini diajarin bagaimana punya pasukan jualan nanti. Siapa? Ya. Insya Allah Pak, kita nggak multi level karena kita memang tidak menyukai sistem multi level, dan kita fokusnya adalah jualan langsung dan langsung ke produsen. Sistemnya jelas, nanti ada pembinaan produk. Sekarang ini pembinaan digital marketing seminggu sekali ya, tapi pembinaan produk juga seminggu sekali, hari Rebu ya. Kalau digital marketingnya hari Minggu. Jadi minimal seminggu 2 kali itu ada pelatihan ya untuk produk plus digital marketingnya. Ada dokternya juga yang membimbing kita tentang produk. Insya Allah lengkap nih dari segi pembinaannya ya Bapak Pak Sigit. Ya, siapa? Ini ada pertanyaan nih ya, produk ini sudah berapa tahun produksi? Ini nomor handphone, tapi namanya siapa Pak? Saya lupa ini. Di atasnya Pak Suri. Namanya siapa Pak? Biar jelas. Haryanti Bu ya? Iya, Haryanti ya, oke. Produk ini sudah berapa tahun produksi dan apakah selama ini sudah masuk iklan? Oke. Perusahaan ini sudah berdiri 20 tahun, Bu Ibu. Ya, perusahaannya ada 21 tahun. Dari termasuk perusahaan lama dan sudah memproduksi merek-merek lain juga, merek Maklun. Selain merek sendiri, kalau Kinan tadi merek sendiri ya, tapi perusahaan yang lain nitip ke mereka juga ada. Jadi merek Maklunnya ada di mereka, nitip ke pabrik. Ya. Dan merek Kinan ini diluncurkan kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Tapi lebih banyak jualannya offline atau tidak pakai digital marketing. Waktu itu belum sama saya, jadi belum pakai digital marketing dan belum diiklankan, Bu. Baru sekarang pakai digital marketing ya, mulai kita iklankan sekarang. Itu untuk masalah produsen ya, masalah produk. Lalu Pak Suri ya, selain produk skincare apa ada yang lain? Tadi saya katakan Pak, kalau untuk produk yang siap perang, siap tempur, kita sarankan kalau produk yang lain dari Bapak ya, dari teman-teman, itu yang lengkap alat promosinya. Kayak banner, foto, video, terus apalagi kualitas, kontinuitas, itu syarat-syarat untuk bisa maju ya. Nah kalau di Kinan ini kita sudah tetapkan syaratnya, kesepakatan sama produsen sudah siap untuk semua syarat-syarat tempur itu ya. Nah kalau produk lain di luar skincare dari kita ada herbal ya, tapi nanti Bapak bisa tanya ke admin ya, ada herbal. Produknya bukan skincare. Nanti bisa follow up sama admin dengan Pak Suri nih Pak ya. Pak Suri ya. Oke. Ini ya Pak Suri udah baru gabung produksinya apa namanya? Namanya Kinan Skincare Bu. Tadi ada ya. Silakan dicek Kinan Skincare. Tadi sudah presentasikan Kinan Skincare ya. Terus ini ada pertanyaan yang masuk dari Misek ya Bu Nurmiati ya. Kita perlu beli produk ini terlebih dahulu dengan harga agen atau iya nanti dengan program MPP udah jadi agen Bu, dapat produknya ya. Dapat produknya jadi agen langsung nanti. Ya. Ya sudah banyak yang chat Bapak Ibu ya. Kita kalau Bapak Ibu langsung jadi agen kalau ikut program MPP. Jadi bukan jadi agen ikut MPP bukan, tapi ikut MPP jadi agen. Jadi kita balik ya Bapak Ibu, bukan jadi agen ikut MPP, tapi jadi ikut MPP dapat bonus keagenan. Pak Rudi sarankan selesaikan dulu materinya. Oke, siap Pak Rudi ya. Kita lanjut Pak Rudi ya. Kita selesaikan dulu materi sedikit lagi. Ini sudah ada syarat untuk tahapan penting untuk pensiun. Terus berikutnya adalah harga. Ya, harganya Bapak Ibu harganya bisa nyicil ya. Ada DP 50%, ada pelunasan 50%. Nah, tapi ini yang pelunasan itu nggak usah dipikirin sekarang karena pelunasan itu setelah Bapak Ibu profit 50%. Kalau belum profit, nggak wajib bayar ya. Profit itu berarti Bapak Ibu nggak investasi. Profit itu adalah keuntungan ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya marginnya 30% ya. Agen itu margin 30%. Kalau bisa menjual 5 juta per bulan, margin 30% 1,5 juta ya. Oke, 1,5 juta keuntungannya. Bapak Ibu cicil aja sebulan 500.000. Nah, bisa kan kalau profit dari situ ya diambil. Kalau belum profit nggak usah nyicil, nggak usah bayar. Karena itu
jaminan kita adalah Bapak Ibu sampai profit karena pembinaannya 1 tahun 3 bulan pendampingan ya. Jadi itu bukan investasi Bapak Ibu tapi taruhlah investasi ilmu ya, Bapak Ibu meluangkan waktu belajar dari biaya awal yang DP 5%. Nah, DP 5% ini pun bisa dicicil. Cicilnya berapa kali? Bisa 3 kali bayar selama 3 bulan ya. Bisa 8 kali bayar selama 8 bulan. Nah, itu panjang. 8 kali bayar itu selama 8 bulan panjang. Bapak Ibu milih aja yang mau 3 kali bayar atau 8 kali bayar. Bimbingannya sampai menghasilkan ya. Online Zoom dan offline belajar di pabrik. Dapat produk 2 paket skincare dan keagenan. Nah, sebenarnya pakai skincare 5 kalau beli sendiri ya. Tapi di sini karena ada program-program MPP dan bonusnya, diskonnya, jadi Bapak Ibu dapat 2 dan jadi agen otomatis langsung jadi agen. Dia dapat domain hosting 1 tahun dan landing page website. Jadi Bapak Ibu juga ada dapat websitenya. Itu dibuat bareng-bareng. Kalau mau tahu caranya buat bareng-bareng. Tapi kalau nggak mau tahu ya bisa kita bikinin ya. Tapi kalau mau tahu caranya buat website landing page kita buat bareng-bareng di kelas di Zoom ya. Semua peserta udah punya website, udah jadi websitenya ya. Dan udah ada yang muncul di halaman pertama Google. Kalau ngetik di Google itu paket Kinan Skincare itu udah ada tuh murid-murid yang websitenya tampil di halaman pertama Google ya. Hasil dari pembelajaran kita selama 3 bulan. Bisa cek di Google. Biayanya berapa Pak? Nah ini biayanya lebih jelasnya. Ini kan baru persentasenya. Sekarang total biayanya. Ini Bapak Ibu yang DP itu 8 kali bayar itu jadi 8 kali bayar 500.000 4 juta DP-nya ya. Pelunasan itu 4 juta setelah profit. Jadi otomatis Bapak Ibu cuma bayar 4 juta. Itu pun 8 kali bayar atau 8 bulan. Ya. Kalau mau ambil 8 kali bayar. Kalau mau 3 kali bayar kita diskon 1 juta. Jadi 3 juta aja. 3 juta itu dicicil 3 bulan jadi 3 juta. Nah, sebenarnya investasi cuma 3 juta atau 4 juta. Ya, selama 1 tahun 3 bulan. Nah, saya rasa itu sangat layak ya kalau Bapak Ibu pengen pensiun, belajar lengkap tapi biayanya bisa nyicil ya. Nah, sarankan ambil promo ini selama 24 jam sejak seminar ini ya. Nanti bisa hubungi admin. Karena ini biayanya dulu kita untuk perusahaan kita patok harga 10 juta Bapak Ibu. Kalau untuk perusahaan ya 10 juta. Perusahaan. Tapi untuk pribadi ini 8 juta tapi itu pun bisa nyicil setengah lagi setelah menghasilkan. Jadi beda ya. Kalau Bapak Ibu belajar ini dari perusahaan itu biayanya 10 juta satu orang. Nah, ini bedanya ya. Kita buat kemudahan Bapak Ibu yang mungkin terimbas masalah pandemi, efek ekonomi keluarga runtuh misalnya atau penghasilan berkurang atau ada yang di PHK tapi masih ada uang sedikit untuk belajar. Nah, silakan manfaatkan ini karena kita garansi pembinaan ya, garansi pembinaan sampai menghasilkan. Tidak ada tempat Bapak Ibu belajar nanti garansi pembinaan sampai menghasilkan. Mungkin ada kayak saya satu-satu ya, tapi dengan pengalaman kita 10 tahun lebih, insya Allah kepastian untuk bimbingan itu lebih yakin mudah-mudahan Bapak Ibu. Karena kita sudah terbukti membimbing ribuan member ya, bisa cek di Google. Untuk keabsahannya Bapak Ibu cek di Google profil sukses member RWP. Silakan saran saya dicek di Google, itu nanti Google yang tunjukin. Ketik di Google profil sukses member LWP atau testimoni sukses member LWP. Insya Allah keluar banyak testimoni dari member yang ada di Google. Ya. Total 7 juta. Ini pertanyaan dari Pak Ibu. Siapa ya? Bu Numiati tadi ya. Bu Numiati ya. Siapa ya? Total 7 juta. Ya 7 juta itu kalau Ibu tadi nyicil DP-nya 3 bulan. Ya, nyicil JP 3 bulan masing-masing 1 juta berarti 3 juta. Pelunasan 4 juta dan pelunasan 4 juta itu setelah menghasilkan ya. Jadi total bayar pertama 3 juta dicicil ya. Tapi untuk sisanya 4 juta lagi itu setelah menghasilkan. Gitu Bu ya. Ya. Oke, Pak Medi ya, silakan Pak Medi, ada pertanyaan Pak Medi? Ya, ada pertanyaan teman-teman dari segini, silakan admin. Ya, maaf, bagian akhir ya, bagian akhir. Monggo silakan bertanya ya, bagi Bapak Ibu yang bertanya program-program ini ya, kalau tentang MPP di sini, tapi kalau nanti di luar MPP bisa hubungi admin, karena kita juga ada program lain, nanti di admin bisa dijelaskan. Silakan admin, saya stop dulu ya share-nya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Kita kasih kesempatan, mungkin ada waktu sekitar setengah jam untuk diskusi. Dan yang baru masuk. Sore Pak. Sore, Pak Samsul ya? Iya Pak. Ya silakan Pak Samsul mau bertanya. Pak tadi yang harga 4 juta itu cicil 8 kali ya Pak?
Oh ya, 8 kali Pak, masing-masing 500.000 berarti. Oh, jadi kalau misalnya 3 juta, nyicil 3 kali ya? Iya, 3 juta 3 kali Pak, lebih murah katanya. Dan itu udah dapat produk ya dua-duanya ya. Jadi walaupun 3 juta atau 8 Oke, juta, oke. dua-duanya dapat produk dan sudah dapat website juga sama website untuk 1 tahun. Jadi itu udah include website dan produk Bapak Ibu dan keagenan ya. Oke, makasih Pak. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Mau tanya Pak, Ya silakan. Amin dikecilin suara Amin. Ya silakan Pak. kalau profitnya itu 4 juta, itu pada 1 bulan pertama atau dalam hitungan tahun, Pak? Profit itu bukan 1 bulan pertama Pak, profit itu nyicil Pak. Jadi kalau tadi saya kasih contoh, kan pembinaan 1 tahun lebih ya. Misalnya di bulan ketiga atau keempat Bapak udah menghasilkan, bulan keempat ya udah menghasilkan 5 juta misalnya ya. Lalu profitnya kan agen itu 30% Pak, agen. Berarti 1,5 juta nih profitnya. Nah, 1,5 juta Bapak bisa nyicil di situ, nggak mesti 4 juta kan, jadi nyicilnya bisa 500.000 per bulan gitu Pak. Nyicil lagi per bulan Pak, dari profitnya. Jadi nggak langsung 4 juta Pak. Nah, itu kita nyicil sendiri atau langsung dipotong gitu, Pak, sistemnya? Nyicil sendiri Pak, maksudnya nanti saling mengingatkan sama admin. Kita kan pemasukannya kan ada di Bapak, kita nggak megang pemasukan itu. Kan Bapak yang terima gitu transfer ya. Tapi nanti saling mengingatkan sama admin, karena kan kita buat grup komunitas, kita punya grupnya. Jadi kita ada grup pembinaannya, setelah 1 tahun, terus kita bina 1 tahun, 3 bulan itu ada grupnya. Nanti banyak diskusi sama admin, sama saya juga. Ya Pak. Ini pertanyaan lagi ya. Maaf, kalau misal tidak profit, apa kita tak bayar sisanya? Enggak wajib Bu. Ya, Ibu atau Bapak enggak wajib, karena itu kan kewajibannya setelah profit. Kalau enggak profit, enggak wajib. Makanya di sini targetnya win-win solution ya. Saya enggak akan menerima uang Bapak Ibu kalau enggak profit. Tapi Bapak Ibu yang rugi juga. Kenapa? Karena susah payah belajar kok enggak profit kan gitu. Jadi saya hanya nerima kalau Bapak Ibu udah profit sisanya ya. Tapi kalau nggak profit, Bapak Ibu yang rugi waktunya, belajar lama-lama tapi nggak profit. Nah, jadi win-win solution aja. Nggak ada yang rugi di sini ya. Kalau Bapak Ibu udah dapat ilmunya, udah dapat produknya, dapat websitenya, itu terserah Bapak Ibu yang putuskan. Mau menghasilkan atau tidak, Bapak Ibu yang putuskan, tapi kita hanya sebagai jembatan aja bagaimana Bapak Ibu bisa sukses ya ikut program pensiun. Lalu harga jual produknya berapa? Harga jual produk kalau untuk agen ya, agen itu kalau konsumen 300.000. Kalau reseller itu reseller dropship 270.000, reseller premium itu 240, terus agen 210.000, distributor 180.000. Jadi bertahap harganya Bu ya. Jadi harganya mulai dari yang tertinggi 300.000 ya, harganya untuk konsumen, terus ada yang 270.000, ini saya chat ya. Ada yang 240.000, ini tergantung paketnya ya. Ada 10.000 per paket. Ya. Oke, Bu Fitri, karena kan belajarnya kita cuma 1 minggu sekali ya Kak. Sebentar ini saya kepotong gini. Bu Fitri bertanya, materi belajar tiap minggunya gimana Kak? Ada program pensiun nggak Kak? Ada Bu. Ada videonya. Jadi sebelum Ibu belajar kita kasih video yang angkatan lalu. Kita kan punya video ada 12. Jadi kalau Ibu sebelum belajar masuk pertemuan kita kasih videonya satu video per minggu kita kasih. Ibu belajar terus kita praktek nanti di Zoom ya. Ada kurikulumnya dan ada ini petunjuknya supaya prakteknya bareng. Jadi nggak sendiri-sendiri prakteknya ya. Oke. Terus tadi nyambung sama yang tadi Bu Fitri tanya, karena kan belajarnya kita cuma seminggu sekali. Belajar seminggu sekali itu belajar digital marketingnya Bu, tapi ada seminggu lagi, 1 kali lagi belajar produk sama saya dan Bu Dokter. Jadi seminggu 2 kali Bu. Belajar produk juga itu kadang-kadang belajar tentang promosi. Ya, jadi sebenarnya seminggu bisa 2 kali antara produk dan digital marketingnya ya, 2 kali seminggu. Materinya terstruktur ya, dan kita sudah susun dari dasar. Karena kita sudah daftarkan ke Dirjen Haki dan kita sudah juga praktek ke ribuan murid, materinya terstruktur. Buktinya tadi Bapak Ibu mungkin kalau lihat ya, saya presentasi ngajar, saya bilang ngajar di kampus. Kenapa kampus mau mengundang kita ya untuk ngajar di kampus? Nggak mungkin kampus mau mengundang kita berkali-kali kalau kita tidak punya kurikulum
Bu Fitri ya teman-teman, kita sudah ngajar di kampus IPB, kampus Muhammadiyah Tangerang, kampus Mercubuana dan lain-lain. Itu nggak mungkin kita nggak punya kurikulum kalau kita ngajar di situ berkali-kali diundang. Ya, kemarin saya baru ngajar dosen sekitar 30-40 orang program digital marketing untuk para dosen kewirausahaan. Nah, karena kita punya kurikulum, kita diundang kampus untuk ngajar. Itu Bu Fitri ya. Kita bukan baru pertama kali, tapi kita sudah berkali-kali ya, udah bertahun-tahun. Oke, siap Bu Fitri. Ada garansi sukses. Nah, ini garansi sukses nggak ada saya Bu, dari Allah, dari Tuhan ya. Nggak garansi sukses, itu dari diri sendiri ya. Nggak ada garansi dari saya. Yang ada aja garansi pembinaan. Ya Ibu ya, Ibu atau Bapak yang garansi sukses, siapa sih yang berani garansi sukses? Allah aja nggak mau garansi kalau kita nggak mau berusaha ya. Tapi kalau garansi pembinaan sampai sukses ada. Kalau garansi sukses saya nggak berani jamin karena setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang rajin, ada yang malas. Ada orang yang antusias, ada orang yang nggak antusias ya. Ada orang yang ngerjain tugas, ada yang nggak ngerjain tugas. Nah itu bedanya nanti di situ Bu. Bagi yang ngikutin alur kerja kita, ngerjain tugas, insya Allah garansinya bimbingannya sampai menghasilkan. Tapi bukan kita yang menggaransi suksesnya ya. Itu perlu diluruskan ya teman-teman ya. Kita bukan Tuhan yang menentukan garansi itu. Terus Pak Samsul, program reseller dan dropship skemanya gimana? Kita itu Pak, jualan langsung Pak. Kita nggak pakai multi level ya. Kita jualan langsung, tapi ada bonus dan reward. Ada penjualan dari segi marginnya. Marginnya tadi ada yang 10% reseller dropship, ada 20% reseller premium, ada 30% agen. Itu Pak sistemnya persentase. Lalu ada nanti reward dari per penjualan. Nanti ada reward penjualan Pak. Reward tahunan ada. Dari siapa yang bisa menjual sekian dapat uang sekian, itu ada rewardnya selain komisi penjualan. Skemanya nggak rumit Pak, kita jualan langsung aja tapi pakai sistem keagenan reseller, di mana nanti agen reseller ini kalau punya distributor di daerahnya itu belinya ke distributor. Makanya yang untung nanti distributor, karena distributor itu megang wilayah kota. Ya, kalau belum ada distributor belinya ke pusat ke kita. Itu sistemnya kita pakai distributor kota. Tadi udah ada kotanya 10, distributornya 10, berarti di 10 distributor itu berlaku sistem beli ke mitranya ke distributor. Skincare-nya Kinan Skincare Bu, coba diketik di Google ya, Kinan Skincare. Ini ada pertanyaan ya dari Bu itu. Kinan Skincare Bu. Oke, Pak Denny produknya bagus enggak? Ada testimoninya enggak? Ya, ada Pak testimoninya. Ya, kenapa kita ulang-ulang tadi kan sampai ada saya bilang pembelinya dari Malaysia itu agen ya. Pak Denny mungkin telat ya Pak Denny ya, tadi saya tunjukin ada pembeli dari Malaysia ya. Admin coba ditutup itunya screen-nya. Ada pembeli dari Malaysia yang jadi agen. Nah, kalau produknya nggak bagus nggak mungkin. Testimoninya ada tapi sini saya belum tampilin. Ada di pembinaan, ada di website juga ada ya testimoninya. Tapi yang tadi kita tampilkan itu dari murid ya atau dari agen Malaysia, itu dari repeat order. Padahal kita nggak kenal ya agen ini dari Malaysia, tapi karena mereka di sana dari repeat order dari konsumen, produknya bagus, mereka beralih ke produk kita. Mungkin teman-teman pernah dengar ada produk yang bagus yang sudah terkenal di Indonesia, itu mereka konsumen yang sana, lalu pakai produk kita, alhamdulillah beralih ke kita karena cocok katanya merek yang kita jual. Nah, untuk kulit cocok. Ya, saya nggak usah tampilin ya, tadi ada contoh dari agen di itu apa ya, agen dari Malaysia namanya Bu Jenny tadi dari presentasi tadi. Oke, Pak Denny, kalau mau jadi distributor berapa Pak biayanya? Oke ya. Kalau distributor ini lagi ada promo, Bapak nanya di sini nanti distributor tuh ada sesinya sendiri, tapi kalau Bapak nanya itu lagi ada promo kalau distributor malah ya. Ada promo yang tadinya mestinya belinya 100 paket ya, hanya minimal 50 paket ya. Lalu ada promo lagi nih sebelum grand launching, ada promo 25 paket. Jadi cuma 25 paket jadi distributor ya. Tapi itu nanti ada itu khususnya Pak Denny ya. Kalau udah jadi MPP, peserta MPP itu nanti banyak informasinya ada pelatihannya khusus mengenai itu. Jadi sebelum jadi distributor layaknya pelajari dulu produknya ya. Itu ada nanti
seminarnya khusus, ada pembinaan khusus dengan Bu Dokter. Ya. Gambar skincare, ya, ya, Kinan Bu, bukan Quina ya. Sebentar, saya ini ya. Ya, Kinan Skincare itu di admin ketik. Saya share lagi gambarnya ya. Tadi ibu-ibu yang gabung belakang mungkin agak telat ya. Ini saya share lagi gambarnya Bu sebentar. Kalau gambarnya kelihatan tolong kabari ya, saya lagi share gambarnya. Kinan. Ya, Kinan pakai Q, bukan Quina ya, tapi Kinan. Mana? Nah, ini ke arah produknya. Oh, Kinan. Ya, ini Bu. Ini mitra nih yang dari Malaysia. Tadi pertanyaan dari Pak Denny ya. Ini dari Malaysia, Bu Jenny kita nggak kenal orangnya, tapi beliau sudah repeat order sampai 2-3 kali ya untuk pelanggannya. Pelanggannya merasa cocok. Nah, ini kita dapat testimoni dari setiap pembeli itu selalu ada testimoni ya, merasa cocok dengan produknya. Karena kita bukan produk baru, produksinya udah 21 tahun, dan ini produknya baru di online kan sekarang, karena sebelum pandemi itu beliau sibuk buat maklun, buat merek orang lain. Karena sejak pandemi mau dibesarin merek sendiri, ya Kinan ini di online kan lebih besar. Nah, produknya lebih jelas di bawah. Silakan diketik aja ya Bapak Ibu ya. Ini produknya Bu. Kalau kurang kelihatan nih produknya ya. Ini Bu Dokter. Jadi kita nanti pelatihan dengan saya dengan Bu Dokter mengenai produk dan kesehatan kulit. Jualannya tentu pakai ilmu ya. Ada ilmu tentang kesehatan kulitnya. Jadi Bapak Ibu dapat pelatihan gratis tentang produk dan kesehatan kulit. Nah, kalau Bapak Ibu konsultasi dokter di offline klinik beliau, ini kan 150.000 per konsultasi ya. Beliau buka klinik sebelum pandemi. Klinik kecantikan ya, itu 150.000 rata-rata kalau dia dokter ya, termasuk beliau. Nah, kalau di kita gratisin konsultasi kulit buat konsumen maupun buat mitra ya. Ini fasilitas buat mitra. Jelas Bu produknya nih, bisa dicek di Google ya. Ibu siapa yang bertanya ya? Ibu Fitri ya, Bu Fitri, terus apa lagi? Bu Entin ya, Bu Entin. Ya, oke. Silakan Bu Entin ya, Bu Fitri, silakan cek produknya. Pak, tanya Pak. Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Medi Pak. Oh, Pak Bedi, mangga Pak Bedi. Ya, saya perhatikan dari tadi ada dua hal yang perlu saya catatkan di sini. Ya Pak, silakan. Yang pertama, bisa bukan dari produk dari Kinan. Bisa. Jika Anda punya produk sendiri. Iya. Yang kedua adalah produk dari Kinan. Iya. Nah, di akhir-akhir saya lihat lembaran slide-nya itu menyatakan bahwa ada biaya gitu. Nah, itu apakah biayanya itu hanya untuk teman-teman yang menjual produknya Kinan yang harus berbayar? Bagaimana dengan teman-teman yang punya produk sendiri? Katakanlah dia punya kue namanya kue X gitu. Iya. Dia nggak mau memasarkan produk Kinan. Iya. Nah, di sini apakah dia harus bayar juga? Karena kalimat yang, mohon maaf ini saya tanya, mungkin teman-teman juga punya pertanyaan itu. Karena dia tidak akan menjual produk Kinan, berarti dia ikut di digital marketingnya. Iya. Nah, bagaimana sistemnya Pak? Oke. Tetap bayar atau bagaimana Pak? Karena tadi dari Bapak sendiri yang menyatakan, silakan Anda jual produk Anda sendiri. Kalau Anda nggak ada, boleh jual produk Kinan. Nah, sekarang kita ambil aja, dia memilih produk dia sendiri Pak. Iya. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik. Makasih Pak Medi ya pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Ini saya ya, sampaikan ininya fasilitasnya sebentar nih. Saya buka sampai fasilitasnya. Ya cocok. Ini tadi fasilitasnya.
Ini ya fasilitasnya ya Pak ya. Ada. Nah kalau tadi produknya produk Kinan ya sudah termasuk ikut dari pelatihan ini dapat produk ya. Tapi kalau produknya Bapak sendiri itu kalau Bapak ikut program MPP yang Bapak bayar tadi kan MPP-nya. Ini program MPP-nya. Produknya juga di sini Kinan dia nggak bayar Pak. Yang dia bayar kan MPP-nya Pak. Jadi yang kita bayar Bapak Ibu bayar kan ikut pembinaan MPP-nya. Mau produk sendiri silakan monggo, tapi kan Bapak tetap dapat Kinannya sebagai bonus, tapi Bapak nggak jual nggak apa-apa, ya nggak jual nggak apa-apa, tapi Bapak jual produk sendiri. Ya. Oh, berarti yang dibayar ini tetap Pelatihan. Yang dibayar pelatihannya Pak. Kalau produknya kita kasih gratis sama kagenanya, bonusnya itu bonusnya. Bonusnya dari pelatihan ini. Jadi kalau bonus berarti Bapak nggak ngambil bonus produk, berarti Bapak produknya produk sendiri itu kan. Yang dibayar tetap pelatihannya. MPP-nya Pak. Ya. Ya itu pengertiannya Pak. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Jelas Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Medi. Ini ada pertanyaan lagi yang nyambung sama Pak Medi di chat ya kalau salah. Apa tadi ya? Apakah kita juga belajar seluruh bisa marketing yang tadi buatan di awal? Pada prinsipnya iya Pak Budi, tapi tadi saya sebutkan ada 5 kelas di kita, tapi yang wajib dipelajari Bapak Ibu itu nomor 1, 2, 3. Ya, yang didapat tuh 1, 2, 3. Ini saya sebutin ya. Mudah-mudahan jelas nih, saya kecil cek ya Pak Budi ya. Saya buka lagi di atas. Yang 4, 5 itu kondisional kalau Bapak sudah levelnya sudah bagus. Karena kan peserta 3 bulan pertama itu pengalaman kita 1, 2, 3 aja materinya sudah cukup banyak. Ini ya 5 kelas RWP ini. Ini mungkin kelihatan nggak 5 kelasnya Pak Budi? 5 kelas RWP. Halo Pak Budi kelihatan? Yang saya tampilkan? Ya. Ini 5 kelas yang kita perkenalkan. Bapak Ibu dapat 3. 1, 2, 3 itu wajib. Ya, tambah lagi copywriting nanti ya. Nah, 4, 5 itu tidak wajib, sunnah gitu ya. Kenapa? Karena 3 bulan itu ini waktunya sudah sampai materi ketiga aja udah bagus karena udah menghasilkan di situ. Tinggal pendalaman ya. Nah, kalau pada saat itu teman-teman sudah levelnya high udah bagus, saya kasih bonus materi 4 sama 5 ya. Itu bonus saja 4, 5 karena ini materi advance. 4, 5 itu materi advance. Kalau sanggup ikut ilmu ini saya kasih dari tentu kita lihat penghasilannya. Kalau Bapak Ibu udah menghasilkan, sanggup ya kita kasih. Ya, jadi tapi wajibnya 1, 2, 3 itu ikut. Yang 4, 5 dapat bonus tapi sunnah lah kira-kira gitu ya. Yang dikasih bonus kalau sudah menghasilkan dan layak dapat ilmu ini. Karena ini materi advance yang 4, 5 itu. Untuk pemula nggak cocok karena dia banyak teknik-teknik mendalam di dalam itu. Ya. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu ikut program MPP selama setahun dan menghasilkan, berarti cukup belajar di RWP saja Bapak Ibu udah bisa sampai mahir. Ya kan? Bisa sampai mahir. Gitu Pak ya, Pak Budi atau yang lainnya ya, bisa sampai mahir kalau bisa menerapkan ilmu ini. Oke, banyak yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya. Ada lagi mengenai program dan biaya ya, mengenai program dan biaya karena ini sudah kita jelaskan ya dari segi program, biaya dan tantangan zaman now. Itu kan tadi saya buka datanya. Tantangan zaman now itu selain karena digital marketingnya sedang booming ya, orang sudah melek digital marketing. Tantangan terbesarnya ada peraturan pemerintah di masa pandemi ini ya. Itu disampaikan oleh banyak pembicara bahwa kita itu sudah nggak jelas lagi bisnisnya, banyak orang nggak jelas lagi bisnisnya karena konsumen bisa mudah hilang mempergi. Nah, bagaimana dengan prinsip ini digital marketing yang kita tahu, teman-teman bisa dapat konsumen tetap ya dari rumah, meski nggak keluar, meski nggak buka toko ya. Pak Sigit bertanya, waktu belajarnya Minggu jam 16, Minggu jam 16, Rabu jam 20, yang sudah berjalan gitu Pak ya. Rabu dengan Bu Dokter dengan saya kadang-kadang sama pihak pabrik, langsung ada pihak pabriknya juga kadang-kadang ya, itu jam 20. Kadang kemarin juga Jumat Pak, kadang Jumat jam 20, jadi kemarin sempat seminggu tuh ada hari Minggu jam 16, ada hari Rabu jam 20, hari Jumat jam 20. Tapi yang tetap itu minimal 2 ya, Rabu jam 20 sama
Minggu jam 16. Ya, betul ya. Perusahaan itu betul, perusahaannya turun-temurun dan itu sudah megang merek masing-masing, ada merek-mereknya. Jadi yang Bu Dokter megang beberapa merek ya, megang beberapa merek, dan Bu Dokter megang merek Kinan dan beberapa merek ya. Itu Bu Tias ya. Karena perusahaannya sudah 21 tahun, tentu bukan usia muda ya. Sebelum ada bisnis online. Bisnis online itu kira-kira 2000 di Indonesia baru ada saya 2007 ya. Sementara perusahaan ini berdiri tahun 2000 ya, 2000. Jadi tahun 2000 sudah ada perusahaan ini. Bagaimana web gratisannya ditawarkan pada seperti Odoo gitu Pak? Apakah efek negatif dari web gratisan itu? Webnya nggak gratis Bu, nanti kita webnya kita yang berbayar Bu, pakai domain hosting. Jadi kalau yang gratisan kita nggak pakai, kita yang berbayar ada domain hostingnya ya. Kenapa? Karena kita mau nge-branding, kita nge-branding bisnis sendiri. Teman-teman yang pakai web gratisan, mangga silakan. Kalau bisa berhasil, nggak apa-apa. Tapi untuk ke depan, kita harus punya branding. Nah, pengalaman bertahun-tahun itu banyak murid yang tidak berhasil atau berhenti tengah jalan gara-gara nggak kuat brandingnya, karena bergantung pada platform orang lain, bergantung pada web orang lain. Ya, misalnya marketplace, sosmed, dia nggak punya branding sendiri, nggak punya web sendiri, akhirnya tidak bisa berumur panjang karena rapuh. Jadi boleh pakai web gratisan, tapi Bapak Ibu ingat itu rapuh untuk jangka panjang karena mereka punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau untuk jangka panjang, dari sekarang Bapak Ibu buat web dari nol ya, dari dasar supaya Bapak Ibu punya branding dan bisa diwariskan. Kalau punya web itu bisa diwariskan ya, tapi kalau punya platform punya orang lain nggak bisa diwariskan ya, cuma numpang. Platform itu web gratisan ibarat kaki lima, kayak apapun bagusnya, keren-kerennya, Bapak Ibu tetap jualan kaki lima itu, walaupun marketplace omsetnya ratusan juta misalnya, ada di antara kita atau teman-teman yang lain itu omsetnya ratusan juta di marketplace, saya tetap mengatakannya itu kaki lima, karena gratis, karena numpang di emperan toko orang, di mall orang, ya, walaupun dia keren penghasilannya tapi gratis, ya, itu kaki lima, ya, dan itu umurnya tergantung kebijakan investor, tergantung kebijakan pengelola, ya, karena investornya asing, kebijakannya beda-beda. Nah, kalau website sendiri itu umurnya jangka panjang nih selamanya. Ya, sampai sekarang saya masih punya website ya dari pertama dulu walaupun ganti-ganti tapi website sendiri. Terima kasih Ibu Tias yang lain ya, udah banyak bertanya nih. Itu efek negatifnya Bu ya. Efek negatifnya tadi ya, efek negatifnya adalah kita dianggap kita tidak bisa untuk jangka panjang dan itu brand kita nggak kuat. Kita malah membesarkan brand orang lain ya. Untuk sampingan nggak apa-apa. Jadi kalau gratisan itu buat sampingan, saya sarankan nggak apa-apa. Kayak marketplace sampingan, website yang gratisan kayak Odoo sampingan, nggak apa-apa. Karena kita punya cabang ibaratnya. Websitenya sebagai induk, tapi marketplace atau website yang gratis sebagai cabang. Itu kan nggak apa-apa. Punya cabang di mana-mana, punya kaki lima di mana-mana nggak apa-apa. Tapi punya ruko sendiri itu wajib, punya toko sendiri wajib. Nah itu website kita, ya. Kita datangin pengunjung dari cabang-cabang, tapi kita base camp-nya di toko kita sendiri, ruko kita sendiri. Oke ya. Itu Bapak Ibu ya penjelasan dari saya. Ada lagi tentang program ini sama biayanya? Buat web, oke. Tadi ini saya nggak, namanya tadi siapa nih yang 08343 ya? Ada ya admin ya. Buat web nanti dibimbing siapa? Dengan Ibu siapa tadi Bu? Bu Sumiati ya? Bu Rianti, ya mohon maaf ya Bu Rianti, namanya belum tertulis di itu ya di handphone. Buat web nanti dibimbing juga. Iya Bu, tadi kan saya ada pilihan. Kalau mau dibuatin bisa jadi sama kita. Tapi kalau semuanya kemarin yang ikut tuh dibuat web dibimbing bareng-bareng jadi. Alhamdulillah jadi. Ya. Yang nggak jadi ya kalau belum siap ya nggak apa-apa. Bilang aja nanti kita bikinin. Ya. Tapi kalau yang bagusnya karena ini mau mandiri, diajarin buat web ikut aja. Ya. Nanti ada kendala teknis, ya tinggal kabari kami bantu untuk teknisnya, bisa kami settingkan. Ya. Yang penting proses dari awal, dari nol tahu, dari mulai riset pasar. Jadi kita belajar dari mulai riset pasar di Google, bagaimana mengetahui calon pembeli kita, berapa banyak, lalu memasukin kata kunci, bagaimana membuat domain hosting, buat website, masukin kata kunci di dalam konten, bagaimana, nah itu diajarin, memasukin kata kunci.
Ya. Sebagai sambilan boleh web gratis, tapi terkait data pribadi boleh dengan web gratisan. Web gratisan di web pribadi nggak masalah Bu ya, kayak di marketplace saja web data-data pribadi. Mau data-data nggak pribadi nggak bener dia nggak apa-apa, yang data samaran di web gratis gitu ya. Yang penting kan kontaknya. Kalau jualan kan harus kontak yang bener. Ya Bu Tias ya. Kalau jualan ya kontaknya bener, data pribadi. Kita cantumin aja nomor telepon. Rekening nggak masalah kalau dicantumin. Kalau nggak mau dicantumin dia ditutup aja rekeningnya, nggak ada rekeningnya. Nanti kalau orang nanya baru di WA ya. Nggak masalah Bu, web gratisan juga boleh jualan kok ya. Boleh jualan, cantumin data pribadi, nggak masalah. Karena itu bagian dari keterbukaan ya. Kalau kita jualan nggak ada kontaknya, orang malah nggak mau transaksi. Tapi kalau data pribadi, sepanjang Bapak Ibu nggak ngasih tahu password aja itu aman ya. Mau dia lihat rekening kita, ya nggak masalah ya. Dulu waktu saya masih pemula tahun 2007-2008, saya malah saking lugunya mencantumkan fotokopi KTP Bu. Ini contoh Bu Tias ya, data pribadi lugu banget waktu itu. Fotokopi KTP saya cantumin di dalam website saya ya, sebagai bentuk supaya orang percaya kalau mau transfer. Tiba-tiba ada teman online ngasih kabar, Pak, itu KTP-nya ditutup tuh, nanti digunakan orang katanya. Digunakan orang itu hal nggak benar katanya. Akhirnya dia bantu tutupin. Saya nggak tahu cara nutupnya Pak gimana kata saya, karena masih pemula ya. Dia bantu tutupin, dia edit gambarnya, lalu dia kasih ke saya lagi. Ini Pak, udah saya edit katanya. Oh ternyata ditutup beberapa data pribadi tentang nomor KTP ya. Jadi orang-orang pemula ya kayak saya dulu, lugu-lugu aja semua dicantumin di web Bu ya. Sampai foto KTP sama alamat rumah pun dicantumin. Ya. Itulah ya Bu Tias ya. Tapi dengan bimbingan RWP insya Allah Ibu terbimbing, apapun yang mau dicantumin bisa konsultasi ke kita ya. Web gratisan kayak apapun nggak masalah. Bu Rianti, oke, makasih Bu Tias. Nah, ya. Ada lagi teman-teman yang masih penasaran dengan program tadi yang terlambat atau yang sudah masuk tadi program-program kita? Oh iya, program yang terdekat itu adanya nanti minggu depan ya Bapak Ibu ya. Program MPP-nya dimulai minggu depan tanggal 26 September ya. 26 September jam 16 ya. 26 September ya. Program ya. Program MPP ya. MPP angkatan kedua itu 26 September jam 16 ya. Minggu depan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut bisa daftar ke admin untuk minggu depan kita udah mulai ya. Dan dari sekarang sudah ada yang masuk grup, pesertanya sudah ada masuk grup pembinaan MPP dan sudah kita kasih panduan ya, video awal yang kita kasih untuk mereka pelajari. Dan juga sudah ikut pembinaan produk. Jadi peserta yang kemarin sudah mulai ikut pembinaan produk. Walaupun pembinaan digital marketing belum jalan, ya tanggal 26 nanti mulainya. Tapi kemarin peserta yang sudah daftar sudah ikut pembinaan produk di Zoom dengan saya dengan Bu Dokter. Ya. Nah sudah ikut juga pembinaan tentang ada dasar-dasar kayak IG ya atau Facebook, fanpage itu sudah mulai belajar kemarin. Dasar-dasarnya aja ya. Untuk buat akun gimana akun Facebook. Nah, ada yang nggak bisa buat akun fanpage, ya kita ajari ya. Wow, Pak Sigit. Program selanjutnya kapan? Kelamaan Pak. Kenapa Pak Sigit? Selanjutnya masih lama kan 3 bulan sekali Pak. Ini kan programnya 3 bulan sekali. Jadi kalau Pak Sigit mau ikut nanti ke depan ya 3 bulan lagi. Ya. Kenapa Pak Sigit ada kendala kalau yang minggu depan? Silakan diketik Pak Sigit. Program terdekat minggu depan, tapi kalau yang selanjutnya nanti 3 bulan lagi Pak. Karena kita programnya kan pelatihannya 3 bulan. Ada kendala Pak Sigit kalau waktunya minggu depan? Ya, teman-teman, kalau misalnya Pak Sigit terkendala nggak bisa hadir, itu kan ada video rekaman, ya. Tergantung kalau konsentrasinya terganggu ya nggak bisa ya. Tapi kalau masa belajarnya jam 16 sore itu jam 16 itu kan live-nya itu tapi ada rekamannya. Jadi teman-teman kalau ngerjain tugas juga bisa lihat rekaman, praktiknya juga bisa melihat rekaman, ya. Tapi kalau bisa hadir sesekali lebih bagus ya. Kita karena ada tugas. Setelah pelatihan ada tugas, ya teman-teman harus ngerjain itu. Walaupun tugasnya nggak banyak, ya tugasnya nggak banyak Pak Sigit, hanya perlu konsistensi, ya cuma perlu konsistensi seminggu sekali. Kalau Bapak punya waktu seminggu sekali, mau nggak ikut, ya
Tapi kalau waktunya misalnya seminggu sekali juga nggak punya, ya kita nggak bisa maksain ya. Karena ini belajarnya seminggu sekali yang wajibnya ya. Hari Minggu jam 16. Produk skincare kinan dari lokal atau bukan? Lokal, Pak. Namanya aja mirip-mirip Cina, Pak ya, tapi produknya dari lokal. Cuman bahan bakunya 90% impor. Jadi Bapak Ibu, bahan bakunya karena kualitasnya bagus, 90% bahan bakunya impor. Ya, Pak Samsul. Bahan bakunya impor 90% dan sudah didaftarin ke MUI, halal MUI ya. Oke, siap Pak Sigit ya. Udah mau maghrib ya, Pak Edi Yusuf, makasih diingatin ya. Ini sudah 17.35 ya. Teman-teman, terima kasih sudah banyak bertanya ya. Kalau ada yang bertanya lagi silahkan chat atau mungkin tinggalkan pesan di WA admin, kalau saya jawab atau admin jawab nanti bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ya. Karena program ini jalan minggu depan dan promo tadi disahkan Bapak Ibu ambil 24 jam dari sekarang karena programnya diskon 1 juta kalau yang cicil 3 juta atau bayarnya 8 bulan. Yaitu bisa dipilih mau yang 8 bulan atau 3 bulan. Oke. Izin Bapak Ibu, saya tutup, sudah jelas semuanya? Apakah sudah jelas? Jelas, makasih Pak. Oke, Pak Suri, makasih ya Jelas, Pak. semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah melihat acara kita dan sudah mau bertanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jadi ya, inspirasi untuk program bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Makasih Bapak Ibu. Silakan Lev ya.